Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Kamis tanggal 20 April 2023, dalam masa Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berilah kiranya kami roh-Mu agar memahami dan mengalami bahwa kekuatan dan kedamaian terdapat pada nama Yesus, Putra-Mu terkasih. Kami hendak mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka dapat mempercayai apa yang dikatakannya, karena Allah Bapa telah menganugerahkan roh-Nya kepada Yesus dengan tidak terbatas. Fungsi Roh Kudus adalah menyingkapkan kebenaran Allah kepada kita. Saat kita menerima Roh Kudus, Dia memampukan kita untuk mengenali dan memahami kebenaran Allah. Yesus adalah firman Allah, dan Dia memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita dapat mengenal dan hidup sesuai dengan kebenarannya. Kebenaran Allah memiliki konsekuensi, dan Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih bagaimana kita menanggapinya. Pilihan yang Ia berikan kepada kita memiliki konsekuensi hidup abadi, hidup kekal, atau kematian kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mana yang akan kita pilih? Hidup kekal atau kematian kekal?
Tentu saja, pastilah kita semua akan memilih yang namanya hidup kekal itu. Maka kalau pilihan kita jatuh kepada hidup kekal, maka tidak ada jalan lain daripada sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk memahami seseorang secara lebih baik, kita dapat bertanya kepada orang yang tinggal dan bekerja bersama dengan orang itu. Atau bisa juga kita bertanya secara langsung kepadanya secara pribadi. Jawaban yang pas dan benar tergantung pada kualitas hubungan atau kedekatan antara orang tersebut dengan orang-orang lainnya. Relasi yang akrab dan intim membuat orang bisa memberi penjelasan tentang pribadi orang dengan lebih detail. Jika tidak, penjelasan yang diberikan hanya sebatas pada apa yang dilihat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka tadi kita telah mendengar dalam bacaan Injil, di mana Yesus menjelaskan hal yang sama. Ia menjelaskan siapa Bapa yang telah mengutusnya, karena ia sungguh datang dan tinggal bersama dengan Bapa. Ia dapat menjelaskan siapa Allah secara detail dengan segala kualitasnya kepada para murid karena relasinya yang sangat intim dengan Allah. Dan dengan demikian, para murid diajak untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia itu untuk menawarkan kasih kepada manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia itu telah bangkit dari kematian. Kubur telah kosong, maka kita diajak untuk juga bangkit keluar dari kubangan dosa kita masing-masing, untuk bangkit bersama Kristus, menata kehidupan yang semakin baik, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya patokan, arahan, pedoman, bintang pengarah dalam menjalani kehidupan kita selama kita di dunia ini. Kita sedang bersiarah menuju kepada rumah Bapa. Supaya persiaran kita menuju kepada rumah Bapa bisa berjalan dengan baik, maka kita telah memiliki bintang pedoman yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sang Firman yang telah bangkit dengan jaya itu. Maka mari kita bangkit bersama Kristus, berjalan dalam semangat api kebangkitan Kristus, semangat Roh Kudus yang terus membakar seluruh kehidupan kita, agar kita semakin setia di jalan salib kita masing-masing. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus